Selamat sore, bagaimana kondisi di lokasi hingga saat ini, Adi? Ya, Afi, bisa saya laporkan bahwa kondisi saat ini di lokasi Jalan Raya Gubeng masih tertutup untuk umum, masih steril, Afi, dan juga rekayasa lalu lintas masih terus berlangsung di antara Jalan Sumatera, kemudian juga Jalan Sumatera, Jalan Kertajaya, dan juga Jalan Sulawesi. Entah sampai kapan rekayasa lalu lintas ini berlaku. Yang jelas kita akan nantikan apakah besok sudah lalu lintas sudah bisa dibuka kembali. Namun yang pasti adalah Jalan Raya Gubeng masih tertutup karena di belakang saya ini lokasi amblesnya jalan di Jalan Raya Gubeng yang terjadi pada Selasa malam sekira pukul 21:24 sudah tertutup, Afi, ditutupi oleh seng-seng baik dari sisi selatan di mana saat ini saya melaporkan, kemudian juga dari sisi utara di sebelah sana tidak cukup jauh dari lokasi tempat saya melaporkan. Dan tadi setengah jam sebelum saya melaporkan, saya coba mengintip sedikit apa yang terjadi di dalam tembok dari seng ini, bahwa memang pekerjaan atau proses dari tidak ada satupun pekerja, baik itu dari damkar, kemudian juga dari Basarnas ataupun dari lain-lainnya yang berada di lokasi, jadi cukup steril. Dan kalau tadi misalkan Anda menyebutkan bahwa ada 2 alat berat yang masih berada di lokasi, ya memang tadi juga saya melihat masih ada 2 alat berat yang masih terdapat di lokasi. Dan Afi, sejak pagi tadi pejabat-pejabat dari Pemprov, yaitu Gubernur Jawa Timur, kemudian juga Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, dan juga Kapolrestabes Surabaya juga meninjau ke lokasi ini. Dan sebelumnya juga ada dari tim Lafor Polda Jatim yang datang lebih dulu. Dan pada wartawan, Gubernur Jawa Timur sempat menyampaikan bahwa untuk saat ini masih dalam proses pengumpulan data dari tim-tim ahli terkait dengan apa penyebab dari, untuk mencari jawaban apa sebenarnya penyebab dari amblesnya Jalan Raya Gubeng ini. Dan Pak Adek Soekarwo juga meminta kita untuk bersabar karena memang proses penyelidikan dan pengumpulan data ini perlu menyeluruh, tidak hanya dilihat dari satu sisi tapi juga begitu banyak sisi, dan melibatkan dari Pemkot, kemudian juga dari kepolisian dan juga dari Polda Jawa Timur untuk bisa saling mengisi dan mengawasi dari hasil data-data yang diperoleh atas kasus ini. Yang jelas mereka belum bisa menentukan sebenarnya apa penyebabnya, apakah ada kesalahan teknis atau ada sebab lainnya. Dan Afi, berikut adalah pernyataan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan. Mungkin setelah konsolidasi kita tidak bisa berikan deadline berapa, tapi ini semua dipercepat karena ini holistik dan terintegrasi, dikoordinir oleh Pemda Surabaya, para ahli, dan dimonitor oleh Pak Kapolda, oleh kita. Karena ini teritori Surabaya kita, tapi di bawah monitor Pak Kapolda, Pemda Provinsi, dan dibantu oleh tim-tim keamanan. Ini jalan raya itu jalan protokol dan yang langkah awal agar tidak kemudian mengganggu. Pengalian semua sudah diatur oleh Disub Surabaya bersama Lantas. Untuk pembangunan fisik jalannya sendiri? Oh, belum. Adi, apakah sudah ada keterangan resmi dari Pemkot Surabaya terkait peristiwa ini, Adi? Ya, Afi, sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat tadi sempat digelar jumpa pers yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Wisnu, dan menyampaikan beberapa hal, diantaranya bahwa pemerintah Kota Surabaya meyakini tanah di sekitar longsoran Jalan Raya Gubeng ini aman dan tidak berpotensi mengalami amblas sesuai pengamatan dari tim ahli. Dan menurut Wakil Wali Kota Surabaya, yaitu Wisnu Saktibuana, mengatakan pihaknya saat ini dalam hal ini adalah Pemkot Surabaya masih sedang mencari metode paling sederhana dan cepat untuk perbaikan Jalan Raya Gubeng sehingga bisa difungsikan kembali. Yang patut diingat, memang Jalan Raya Gubeng ini adalah jalan protokol dan jalan utama yang melintas di Kota Surabaya. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengatakan Pemkot Surabaya bersama tim ahli dan pihak rumah sakit hingga kini terus mencari solusi untuk perbaikan Jalan Raya Gubeng yang amblas pada Selasa malam kemarin. Dari hasil keterangan tim ahli geologi, Afi, Pemkot Surabaya memastikan daerah sekitar lokasi amblasnya Jalan Raya Gubeng sekali lagi dikatakan aman untuk ditempati dan tidak berpotensi longsor. Hal itu sesuai dengan pengamatan awal yang menyatakan tidak adanya pergerakan atau pergeseran tanah di sekitar Jalan Raya Gubeng. Dan menurut Wakil Wali Kota juga mengatakan Pemkot Surabaya saat ini lebih fokus untuk perbaikan Jalan Raya Gubeng dengan mencari metode sederhana dan paling cepat. Dan terkait penyebab amblasnya Jalan Raya Gubeng, Pemkot Surabaya lagi-lagi
lagi menegaskan masih menunggu hasil kajian dari tim ahli maupun tim lapor Mabes Polri. Dan kalau saya bisa tambahkan juga, Afi, terkait dengan kondisi saat ini, listrik, di mana trafo listrik yang ikut ambles di kejadian pada Selasa malam ini memang menyebabkan putusnya aliran listrik dan menyebabkan imbas dari aktivitas kegiatan perkantoran di salah satu gedung yang terimbas dari peristiwa ini tidak beroperasi karena memang tidak ada aliran listrik. Dan juga tadi sempat petugas dari PDAM Kota Surabaya melakukan rekayasa terkait dengan pipa-pipa karena ada beberapa rumah yang berada di sekitar lokasi, tepatnya di Jalan Sumbawa, yang berimbas karena tidak terdapat aliran listrik. Dan pihak PDAM Surabaya menjanjikan bahwa hingga mereka warga masyarakat akan bisa teraliri listrik hingga 2-3 hari ke depan. Dari pihak kepolisian, kalau tadi pagi saya sempat melaporkan ada 11 saksi yang berasal dari 3 perusahaan kontraktor. Maka tadi saya dapat informasi bahwa sejauh ini sudah ada 30 orang saksi yang dimintai keterangannya terkait dengan peristiwa pada Selasa malam di Polwiltabes Surabaya. Afi, hingga saat ini itulah yang bisa saya laporkan dari Jalan Raya Gubeng. Kami tetap akan terus mengupdate kondisi terkini terkait dengan amblesnya jalan di Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Afi, kembali ke Jakarta. Baik, Prihadi Adi, terima kasih atas informasinya. Kita nantikan update terbaru dari lokasi kejadian.